Selamat siang. Pada kesempatan siang hari ini saya rindu memberkati saudara melalui firman Tuhan pada siang hari ini. Sejak pagi saya terbangun, saya rindu dengan satu judul ini. Akhirnya saya menyelesaikan pekerjaan saya di dalam rumah dan saat ini saya siap untuk melayani saudara. Kebenaran yang saya ingin bagikan yaitu dari kitab 1 Samuel pasalnya yang 18 ayat ke-14. Baik, saya akan membagikan firman Tuhan ini. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Berdasarkan judul firman Tuhan ini, berdasarkan ayat firman Tuhan yang saya bawa pada saat siang hari ini, saya memilih judul renungan ini, hidup yang diberkati adalah hidup yang disertai. Sebagaimana firman Tuhan siang hari ini bercerita tentang kehidupan seorang Daud yang mana berhasil karena disertai oleh Allah. Bagaimana caranya kita mengalami penyertaan Allah? Seperti seorang Daud di mana kita tahu cerita tentang Daud. Dimanapun ia berada, ia memuji dan memuliakan Tuhan. Baik ia menggembalakan kambing dombanya di padang belantara sekalipun, ia tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Inilah yang membawa penyertaan dalam kehidupannya. Inilah yang membawa Daud menuju kepada kesuksesan dan keberhasilan dan hidup yang diberkati. Pada saat ini saya ingin mungkin bertanya sedikit, apakah kehidupan Daud diberkati ketika menjadi seorang raja? Saya kira tidak. Kehidupan Daud diberkati sejak ia masih kecil. Ketika ia mengenal Allah yang benar, ketika ia merespon bagaimana cara ia membangun hubungan dan berhubungan dengan Allah, di saat itulah Allah menyertai Daud. Allah memberkati Daud. Ketika Daud menjaga kambing domba ayahnya, binatang-binatang seperti beruang, singa mengganggu kambing domba ayahnya. Dengan gesit, dengan tenaga yang luar biasa yang Tuhan telah beri baginya, dia sanggup membunuh binatang-binatang yang menyerang untuk memakan kambing domba ayahnya. Seorang Daud memiliki kekuatan yang luar biasa, bukan karena ia seorang yang mungkin belajar bela diri dan lain sebagainya. Saya kira tidak. Karena penyertaan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, Daud diluputkan. Daud dilindungi, bukan hanya diluputkan dan dilindungi dari yang jahat, tetapi kambing domba yang dijaga, kambing domba ayahnya pun juga disertai, dilindungi dari serangan-serangan binatang buas. Kehidupan Daud sudah diberkati sejak ia masih kecil. Dan di mana waktu ia menghadapi Goliat dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan, karena iman dan keyakinannya yang teguh kepada Allah, satu batu yang ia lempar dan itu dapat menghancurkan musuhnya. Dan Goliat seorang yang gagah perkasa, seorang Goliat yang memiliki pengalaman yang luar biasa, dengan kekuatan yang luar biasa, dengan postur tubuh yang luar biasa pada zamannya. Ia adalah seorang yang tinggi besar, yang tidak dikalahkan oleh musuh-musuhnya, tapi oleh seorang Daud yang kecil, merah dan belia pada saat itu, sanggup menghancurkan kekuatan Goliat sehingga Goliat dan bangsanya dipermalukan di tangan Daud. Seorang Daud, bukan 1000 tentara Israel, tapi seorang Daud.
Kehidupan Daud sungguh diberkati sebelum menjadi seorang raja. Pertanyaan bagi kita dari kehidupan Daud, bagi saudara dan saya ingin bertanya, lalu bagaimana pandangan saudara dan saya tentang kehidupan yang diberkati? Apakah setelah kita menjadi seorang pimpinan di salah satu badan ataupun perusahaan atau dinas, baru kita menganggap diri kita seorang yang diberkati? Saya kira tidak. Dimanapun level hidup saudara hari ini berada, mungkin suami saudara tidak memiliki pekerjaan yang tetap, belum mendapatkan pekerjaan. Tapi saya percaya bahwa saudara pun mengalami berkat dan perlindungan Allah yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Pagi tadi terbangun, saya sangat rindu untuk memberikan satu kalimat yang tadi setelah saya tulis di akun FB saya. Setiap level hidup manusia masing-masing memiliki kenikmatannya sendiri dari Tuhan. Dasar dari kebenaran inilah yang membuat saya menulis kalimat tersebut. Kalimat ini sungguh memberkati hidup saya, kembali mengingatkan saya dan perjalanan kehidupan saya sejak masih berada di tangan orang tua kami, berada di tangan kakek nenek kami, masih berada di kampung halaman kami. Saya datang dari keluarga atau seorang ibu atau seorang janda, anak seorang janda. Saya memiliki satu orang kakak dan kami berdua. Kehidupan seorang janda seperti apa? Kita pasti mengerti, apalagi janda yang tidak memiliki pekerjaan dan hanya seorang janda yang hidupnya melayani Tuhan tanpa penghasilan, hidup hanya di kampung. Lalu bagaimana menurut saudara? Dengan keberadaan kami tidak diberkati? Saya minta maaf, hari ini saya ingin memperjelas kekuatan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sejak kecilnya saya sungguh merasakan bagaimana Allah memperhatikan kami, bagaimana Allah menjawab kebutuhan demi kebutuhan dari kehidupan kami. Saya memandang kembali kehidupan saya di tengah keluarga, di tengah kampung halaman saya. Bagaimana kami bertumbuh, merasakan, menikmati kasih Allah. Saya merasa bahwa saya adalah anak emasnya Tuhan. Semua kebutuhan kami terpenuhi. Masalah pakaian, sekalipun seorang ibu yang tidak memiliki suami dan pekerjaan, kami memakai pakaian yang layak. Bahkan dalam berpenampilan hari ini saya katakan, saya dan kakak saya menggunakan pakaian yang lebih baik dari mereka yang orang tuanya pejabat atau bekerja sebagai pegawai negeri. Perbedaan ini sangat menyolok dan kami mengalami itu. Kami diberikan keluarga, kakek nenek yang secara materi atau kebutuhan keseharian kami berkecukupan, tidak berkekurangan. Saya menganggap kakek nenek saya adalah orang yang diberkati di kampung halaman kami. Saya mulai setelah SD saya sudah merantau. Saya mengalami kasih Allah melalui kehidupan keluarga saya. Orang tua saya, Mamade dan suaminya. Setelah itu SMA mendapatkan beasiswa berangkat. Saya mengalami kasih Allah. Setelah berumah tangga, suami saya hanya sebatas kuliah dan tidak memiliki lapangan kerja. Dia harus duduk
potong B2 di pasar. Dan kasih dan perhatian Tuhan dalam kondisi keadaan tersebut tidak berkurang dalam kehidupan saya. Penyediaan Allah, pertolongan Allah tidak pernah kurang dari kehidupan saya. Ketika kami berada di kota Timika, penyertaan Tuhan pun tidak kurang bagi saya. Sampai hari ini. Satu kesaksian yang ingin saya bagikan lagi pada kesempatan ini. Ketika suami saya masih honor, hal yang menjadi masalah buat saya yaitu ketika saya lagi membutuhkan seperti gelas. Gelas saya pecah. Saya punya gelas cadangan, gelas plastik atau mangkuk plastik. Ketika gelas pecah, gelas batu, saya mulai berpikir bagaimana mungkin tamu datang saya kasih mangkuk plastik. Pada saat sementara saya sedang berpikir, belum saya berdoa, Tuhan sudah menjawab. Caranya seperti apa? Itu pas bulan Desember, tanggal 30. 31-nya saya mengikuti ibadah lepas tahun di jemaat, dan di sana kami diadakan acara cross kado, dan saya pun terlibat di dalam acara tersebut. Ternyata dalam acara cross kado itu seorang ibu menghampiri saya dan dia katakan, "Kakak, ini tadi waktu pembagian kado, ini barang milik saya, tapi dikembalikan lagi ke saya. Jadi saya ingin tukar dengan kakak." Lalu saya bertanya, apa isinya itu? Dan adik perempuan ini, dia menjawab, "Kakak, saya bungkus gelas." Ini luar biasanya Tuhan. Tuhan membawa gelas itu ke tangan saya. Coba saudara renungkan. Penyertaan Tuhan itu luar biasa. Tanpa memiliki uang pun Tuhan sanggup menjawab apa yang saya butuhkan. Demikian juga hal yang Tuhan kerjakan ketika saya tidak pisau-pisau saya itu, anak saya main, dan kebetulan waktu kami berada di rumah sewa yang kami tempati, di samping rumah sewa tersebut ada kolam. Kadang mereka bermain dan pisaunya terjatuh di dalam kolam. Dan ketika saya mau buat kolak satu ketika, saya masak kolak pas bertepatan hari itu ada ibadah ibu-ibu di gereja. Saya mencoba masak karena ibadahnya jam 7, saya masak jam 6 supaya setelah selesai saya langsung berangkat ke gereja. Saya mencoba memasak betatas, kolak betatas dengan pisang raja, tidak salah ya. Saya mau potong betatas ini juga keras betatasnya, dan saya butuh pisau yang bagus, tajam, dan kuat. Ternyata pada saat itu saya tidak dapatkan pisau. Dan yang ada pisau yang saat itu bahannya kayak bahan kaleng atau seperti apa, tapi bahan seng. Jadi pisau itu harga 2.000 pada zaman itu. Tahun 2003, sekitar itulah 2004. Ketika saya potong betatas itu tidak bisa terpotong, pisaunya miring. Saat itu rasanya saya mau nangis melihat kondisi itu. Dan pada saat itu kok hati saya kayak sedih gitu. Saya belum meminta kepada Tuhan, hanya sedih saja karena tidak ada pisau. Yang ada dengan kondisi pisau seperti itu. Dan saat itu ya saya membutuhkan, namun saya belum meminta kepada Tuhan. Saat itu saya dengan pelan saya mencoba memotong betatas.
Selesai saya masak dan saya mengambil bagian dalam ibadah malam. Kami di Jemaat GKKD ibadah ibu-ibu pada saat itu, sebulan sekali sebelum masuk jam ibadah ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk mengakrabkan sesama ibu-ibu, dilakukan seperti permainan dan lain sebagainya. Dan hari itu bukan lagi permainan, ibu-ibu mempersiapkan lomba pembuatan es buah. Dibagi dalam 5 kelompok. Kami dalam satu kelompok ada 5 ibu. Pada saat mulai masuk perlombaan itu, saya bilang, Tuhan, saya mau kami yang juara 1. Saya tidak tahu hadiah yang disiapkan. Dan ternyata kelompok kami mendapatkan juara 1 setelah lomba itu dibuat. Dan tahu saudara, hadiahnya pisau dapur. Dan luar biasa Tuhan menjawab kebutuhan saya dengan caranya seperti itu. Inilah yang membuat saya menganggap bahwa saya anak emasnya Tuhan. Sekalipun saya tidak memiliki uang, suami saya tidak memiliki jabatan, kami memiliki batasan dalam kehidupan. Tapi penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyediaan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Jadi sejak waktu-waktu kami mengalami hal-hal tersebut, saya menganggap bahwa saya adalah anak emasnya Tuhan. Tuhan selalu memperhatikan hal-hal terkecil di dalam kehidupan saya. Bahkan ketika keluarga mengadakan acara pernikahan atau acara apapun, saya juga bisa mengambil kesempatan. Tuhan menyiapkan dengan caranya tiket pulang pergi, saya bisa pergi dan datang. Dan terkadang dalam keadaan seperti itu, masalah keuangan, apa saja yang saya minta Tuhan selalu siapkan. Satu ketika ibu saya bilang, Teli, kok kalau sakit itu, kok iman kayak bagaimana begitu, lama sekali kok sembuh. Karena yang namanya saya beriman, cuma ketakutan saat saya kalau sakit, saya orangnya takut mati. Itu pikiran itu selalu membayangi hidup saya. Jadi mau sembuh juga susah kalau sudah takut seperti itu. Tapi kalau bicara tentang kebutuhan, bicara tentang uang, sekali saya beriman mujizat terjadi. Itu saya. Dan ibu saya pun memahami hal itu. Oh, kalau berdoa masalah uang, paling cepat mujizat. Bukan karena saya berdoa, tapi karena saya bergaul. Karena saya selalu mencari hadirat Tuhan. Saya tidak melihat keberadaan saya. Saya tidak melihat penghasilan suami saya. Saya sangat percaya Allah adalah Allah yang menciptakan saya. Kenapa kita bisa mempercayai ayah ibu kita, sementara Tuhan yang menciptakan kita serupa segambar, yang memberikan kita, mengizinkan kita ada di tengah dunia ini melalui ayah ibu kita. Ayah ibu yang adalah perpanjangan tangan Allah untuk melahirkan kita di tengah dunia, kita percayai mereka. Bagaimana mungkin kita tidak mempercayai Allah? Dalam keadaan apapun, hari ini saya mengajak setiap saudara tetap percaya Allah. Karena Allah lah yang menciptakan kau dan saya serupa dengan gambarnya. Mana mungkin Allah membiarkan kita. Terkadang orang datang mencari hadirat Tuhan dengan sikap yang sopan, santun, dengan tutur kata, berpikir bahwa dengan kesopanan dia Allah mengasihinya. Saya kira itu pandangan yang salah, keliru. Allah tetap mengasihi kita. Dan firman Tuhan katakan, karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Artinya bahwa Allah mengasihi saudara dan saya. Allah mengasihi dunia ini dengan segala isinya. Sejak kita dalam dosa. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya mau sampaikan apapun keadaan saya, situasi hati saya, kehidupan saya tidak pernah memikirkan. Karena saya tahu, saya anak emasnya Allah. Saya buatan Allah yang terbaik dari hasil karyanya.
Dan saya percaya Allah selalu dan akan selalu menerima saya, selalu mencintai saya, selalu memperdulikan saya, selalu menghormati saya. Dan ketika saya mempercayainya, Allah menjunjung, Allah menghargai, Allah menghormati kita lebih dari yang lain. Cara kita memandang Allah, cara kita mempercayai firman-Nya, dengan cara itulah kita akan mengalami kuasa Allah. Dengan cara itu juga kita akan mengalami pertolongan Allah. Demikian firman Tuhan. Lalu mungkin ada yang bertanya, atau ada yang beranggapan saya punya uang, saya lebih diberkati dari yang lain. Saya kira itu adalah prinsip yang keliru. Hidup yang diberkati tidak ditentukan dengan jumlah uang. Apa artinya? Kita memiliki uang, kita sakit-sakitan, kita punya utang, kita tidak menjawab gengsi kita, gaya hidup kita, dan kita tidak bahagia. Jadi hidup yang diberkati tidak ditentukan oleh uang. Saya mau sampaikan hidup yang diberkati adalah hidup yang disertai. Ketika kita diperhadapkan dengan kebutuhan, ketika kita diperhadapkan dengan keadaan, selalu ada jalan keluar. Selalu diluputkan dari hal-hal atau pencobaan-pencobaan. Selalu ditolong oleh Allah ketika diperhadapkan dengan kebutuhan. Jadi hidup yang diberkati adalah hidup yang disertai. Sekalipun tidak punya pekerjaan, ataupun penghasilan yang tinggi, namun ketika diperhadapkan dengan kebutuhan selalu tercukupi. Dan juga dalam keadaan yang tidak cukup, selalu ada rasa sukacita. Sukacita di tengah kesulitan, sukacita di tengah keadaan yang tidak cukup. Itu adalah hidup yang diberkati. Kadang Tuhan membawa kita ke level yang rendah di dalam hal kebutuhan. Tujuan Allah mengizinkan keadaan tersebut agar kita semakin mengenal Allah dan kekuatan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Kemudian kita mempermuliakan Dia. Itu tujuan Allah. Dalam masalah, dalam pencobaan, dalam tantangan, ada kehadiran Allah yang nyata. Berarti tantangan, pencobaan, masalah apapun itu menunjukkan hidup yang diberkati. Karena masalah, tantangan, dan pencobaan diizinkan oleh Tuhan agar kita mengenal kekuatannya, kita mengenal kuasanya, kita mempercayai firman-Nya. Kita bagian dari orang yang diberkati. Oleh karena itu, pertanyaan tentang hidup yang diberkati, siapa yang diberkati? Hari ini harus berhenti dari pertanyaan yang salah. Karena kalau kita selalu memikirkan hal yang tidak penting, kita tidak pernah mengucap syukur dan menganggap diri sebagai bagian dari orang yang diberkati. Orang yang diberkati adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang mempercayai Tuhan, orang yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan, yang mencari hadirat Tuhan siang dan malam. Itu adalah orang-orang yang diberkati. Oleh karena itu, jangan pernah menganggap rendah, sepele dengan kehidupan orang. Biarpun orang pada level terendah sekalipun dalam kebutuhan atau dalam kehidupan keuangan, belum tentu ia tidak mengalami kasih Allah. Justru saya yang pernah berada di level yang terendah, saya melihat Allah secara nyata dalam kehidupan saya. Oleh karena itu, hari ini bagi saudara yang menganggap hari ini kesulitan secara keuangan, mungkin ditinggal oleh suami atau kehilangan lapangan pekerjaan, saya mau sampaikan, keadaan yang hari ini saudara hadapi, justru dalam keadaan mula engkau akan melihat kuasa Tuhan, engkau akan melihat kasih karunia Allah, engkau akan merasakan dan melihat Tuhan nyata dalam kehidupan. Jangan menganggap sedih, jangan menganggap susah hati di situasi itu. Justru Allah mengizinkan keadaan yang hari ini saudara lalui agar
saudara dapat melihat dan mengalami Allah secara nyata dalam kehidupan saudara. Demikian firman Tuhan, kiranya saudara diberkati melalui renungan firman pada siang hari ini. Shalom, Tuhan memberkati.